Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la ma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimahullah, pertemuan pagi ini berkaitan dengan kita kritik ucapan lebaran yang beredar di masyarakat. Kalau kritik itu tidak menyalahkan, tidak juga membenarkan, cuman mengkritik saja. Karena apa? Latar belakangnya aneka ragam ucapan kaum muslim yang disampaikan kepada sesamanya pasca Idul Fitri. Kita kadang mendengar minal aidin wal faizin. Ada juga yang mengatakan mohon maaf lahir batin. Ada juga selamat hari raya, selamat lebaran. Ada juga yang mengatakan kembali pada fitrah. Kemudian kita kembali kepada kesucian. Bahkan kadang-kadang khotib ini mah khotib Jumat Idul Fitri ataupun khotib Idul Fitri itu sendiri kembali kepada kesucian. Ada lagi yang mengatakan kullu amin wa antum bi khairin. Nah, ini mah di Turki biasanya. Kullu amin wa antum bi khairin. Pada di sunnah ya selamat lebaran. Ada juga taqabbalallahu minna wa minkum. Ada juga Id Mubarak, ada Happy Id. Bahkan ada spanduk bertuliskan turut berduka cita atas kepergian Ramadan. Itu latar belakangnya. Sebagai muslim, seyogianya ucap, sikap, dan tindakan itu selalu berusaha agar manfaat. Di ucapan itu agar bermanfaat. Jadi ucapan di dalam syariat Islam itu dituntut, ya, dituntut dan bermanfaat atau tidak. Sehingga kalau pesantren Al-Zaitun ada salam Yahudi, itu dituntut oleh masyarakat. Jadi heboh kan sekarang. Karena ucapan itu berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan syariah. Sekarang juga kan musim sosialisasi ya. Sosialisasi DPR, Presiden. Nah, yang salamnya juga dicampur aduk. Udah semua itu. Salam Kristen dipakai, salam Bali dipakai, salam apalagi Yahudi dipakai, Yahudi manggilnya. Ada salam Hindu, salam Buddha pakai. Karena itu ingin kepakai kusararea. Ingin kepakai kusararea. Itu kurang ada. Salam batur mayoritas di Indonesia. Saya kaum muslimin nunggu. Kaum muslimin nunggu can aya kampanye. Orang mah gitu teh Islamnya saya mah gitu dah can aya kampanye. Jadi baik partai ataupun presiden mengatakan saya mah terserah, pokoknya mah umat Islam aja yang saya angkat akan telusuri. Tapi kan itu juga dikritik katanya ajar ke identitas ya macam-macam lah. Jika ucapan yang disampaikan kepada sesama muslim itu bermanfaat dan sangat berarti, maka akan bernilai ibadah. Kalau bernilai ibadah dapat pahala otomatis. Sebaliknya, jika hanya berisi basa-basi dan tidak mengandung arti, ya akan sia-sia. Tidak ada sumbernya. Salah satu sifat orang mukmin yang baik adalah meningkatkan ucap, sikap, dan tindakan. Jadi meninggalkan ucap, sikap, dan tindakan yang tidak berarti. Itu salah satu sifat muslim. Karena dikemukakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang mukmin itu menjauhkan diri dari perbuatan, ucapan, perkataan yang tidak berguna. Itu dalam surat Al-Mu'minun yang sering kita dengar, kita baca ayat 3. Jadi salah satu sifat orang
itu meninggalkan yang kurang manfaat. Kemudian juga di dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah yang wafat 50 Hijriah, diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dikemukakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan yang kurang manfaat. Jadi yang kurang manfaat itu bagi kaum muslimin sebagai tanda kebaikan Islamnya, maka akan dia tinggalkan. Ucapan sesama muslim itu merupakan ibadah lisan. Kalau ucapan sesama muslim, bila sesuai dengan tuntunan Rasul, makanya kan idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu, salam. Ucapan salam itu ibadah. Bacaan salam. Ucapan salam itu adalah ibadah. Bahkan tanda haji mabrur juga ifsa'us salam wa it'amut ta'am. Dan menyebarluaskan salam dan menyebarkan salam itu bukan hanya ucapan, tetapi juga merupakan sikap, tindakan, dan ikrar. Ucapan-ucapan itu walau bukan merupakan ibadah ritual, ucapan bukan ibadah ritual tentu saja, melainkan ibadah sosial, maka perlu dikritisi sebenarnya yang mana yang paling pantas dan tepat disampaikan sesama muslim, yaitu apa? Untuk apa? Agar bernilai ibadah. Nah, kritik tersebut bisa dari sudut syariah, ada atau tidaknya sumber dalam Quran dan hadis, bisa juga dari sudut ilmiah. Jadi pas atau tidak secara ilmiah, secara sosial. Nah, kita coba kritik. 1, minal aidin wal faizin. Tulisan aslinya minal aidin wal faizin, yang berarti aid itu kembali artinya. Ada ya'udu, audan atau iadatan. Ada ya'udu, audan atau iadatan. Itu berarti kembali. Tapi kadang-kadang berarti mengunjungi. Karena ada di antara hak sesama muslim itu fa'udhu, iadatul marid, ya. Wa idza maridha fa'udhu, ada ya'udu, ud. Jadi kadang-kadang bisa berarti kembali, kadang-kadang bisa berarti mengunjungi. Aid itu isim fa'il, yang berarti yang kembali atau yang berkunjung. Jadi minal aidin, Anda kembali. Minal aidin, Anda berkunjung. Artinya begitu. Maka dalam bentuk jama' aidin, kemudian karena diawali min menjadi minal aidin, itu bisa dimaknai kita, bisa kami, bisa Anda, termasuk yang kembali, atau semoga kita atau Anda termasuk yang kembali setelah berkunjung, atau Anda yang berkunjung. Jadi sedangkan wal faizin, jadi minal aidin, semoga Anda termasuk yang kembali atau Anda termasuk yang berkunjung. Wal faizin, faizin faza yafudu faujan faiz. Itu yang berarti menang, sukses. Ya, jadi bisa dimaknai semoga termasuk yang menang atau termasuk yang sukses. Itu minal aidin wal faizin. Kalimat ini sudah populer di masa silam. Yang belum diketahui sampai saat ini siapa yang pertama mempopulerkan dan berasal dari mana. Dan kapangi hata mati mana asal usulna pokok. Nah, ada. Jika ucapan ini diungkapkan pada istri sahabat tahun kedua Hijriah, mungkin
dapat dipahami kalau istri sahabat dapat mengerti. Karena apa? Karena pada bulan Ramadan saat itu terjadi perang besar. Pada hari raya Idul Fitri, Syuhada Badar itu kembali kepada keluarganya masing-masing. Maka mereka mendoakan, Anda selamat kembali kepada keluarga dan meraih menang karena tas perang. Namun kalau saat ini belum ditemukan hadis yang menyatakan adanya ucapan tersebut disampaikan pada tahun ini. Jadi apa berlaku gitu doa tersebut. Jadi setelah minal aidin Anda kembali, apakah Idul Fitri tahun Hijriah itu ada keluarga menyampaikan tahniah tersebut? Juga tidak diterangkan dalam hadis. Istrinya mengatakan minal aidin wal faizin ketika pulang perang. Tahniah itu tersebut kepada para syuhada Badar yang pulang dari peperangan dan dari kemenangan. Persoalannya tahun ini ucapan minal aidin wal faizin itu disampaikan setelah kembali dari mana? Kritik. Seperti tadi saya katakan, tidak menyalahkan dan tidak membenarkan, hanya kita mengkritik. Secara ilmiahnya persoalannya minal aidin pulang dari mana? Oh, mudik meren, jadi kembali ke mudik. Pak izin sukses, nah suksesnya dari apa? Kritiknya, sukses menangnya dari apa? Bukankah tahun ini tidak ada peperangan di bulan Ramadan? Kalau disampaikan ketika mudik, pulang kampung, mungkin selamat kembali ke kampung. Tapi meraih menangnya dari apa? Itu kritiknya, ya. Jadi minal aidin wal faizin, dikritiknya di situ. Jadi dari mana pulangnya? Kemudian sukses dari apa? Menang dari apa? Tapi di sini juga kan mengatakan Idul Fitri teh hari kemenangan. Nah persoalannya menang dari naon? Menang dari naon? Oh cenah ada eta menang dari peperangan hawa nafsu. Tapi kan saum bukan perang hawa nafsu, hanya menahan saja kan, menahan lapar, bukan menahan lapar lagi, menahan makan. Dan saum itu kudu lapar. tidak ada kewajiban saum teh harus lapar, enggak. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu selama Ramadan itu lapar, atau tahu, karena memang pagi-paginya makan vitamin yang tahan lapar sehingga sampai maghrib itu lapar. Acan salah, karena saum bukan lapar, menahan, akan memindahkan. Kemudian yang kedua, mohon maaf lahir dan batin. Setiap mukmin diperintah untuk memaafkan sesama manusia, sebagaimana disyaratkan dalam firman Allah, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang memaafkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan. Jadi memaafkan kesalahan itu berlaku sepanjang masa. Jadi mohon maaf lahir batin itu berlaku sepanjang masa. Persoalannya, jika mohon maaf dilembagakan pasca Ramadan, menimbulkan pertanyaan, apakah selama Ramadan teh banyak dosa kepada sesama manusia? Karena kita sesama manusia banyak dosa, jadi minta maaf lahir batin. Bahkan ada dianggap terjemah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ada kan, ya. Jadi persoalannya mohon maaf lahir batin itu kapanpun harus. Yang jadi persoalan, nah bulan Ramadan teh banyak dosa sehingga mohon maaf. Memang minta maaf bukan hanya dilakukan setelah berbuat salah,
Tapi mengapa pasca Ramadan? Seakan-akan banyak kesalahan. Bukankah selama Ramadan itu banyak amal ibadah? Baik yang sifatnya ritual, seperti saum, tilawah Al-Quran, tarawih, serta ibadah sosial, seperti banyak memberi bantuan pada sesama. Bahkan Rasul dikatakan, karena ajwadan nas, wa ajwadama yakun di Ramadan. Rasul itu orang yang dermawan, tapi lebih dermawan di bulan Ramadan. Payudarisul Quran dan bertadarus Al-Quran, jadi sesama juga baik. Jadi lalu mengapa upacara permaafan pasca Lebaran? Nah, itu kritiknya. Kemudian kembali kepada fitrah. Yang berikutnya, kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Ada juga ucapan di berbagai media dengan menyampaikan kata-kata kembali kepada fitrah atau kembali kepada kesucian. Ucapan tersebut mungkin memahami bahwa perkataan in itu berasal dari kata ada yaudu. Padahal ada yaudu mah masdarna ud. Dan iadah, bukan in. Jadi kalau ditinjau dari sudut bahasa, in itu bukan kembali, bukan dari ada yaudu. Dan juga fitri, bukan idul fitrah. Jadi kalau kita kembali kepada fitrah, bahasa Arabnya udul fitrah atau iadatul fitrah. Kalau ini idul fitri. Jadi fitri itu berbeda dengan fitrah. Jadi kalau kita ketahui bahwa perkataan in di dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada yang berarti kembali in itu. Karena kalau kembali mah ada yaudu, bukan in. Karena di dalam Quran maupun hadis, in itu artinya hari raya. Umpamanya kita lihat surat Al-Maidah 114. Qala Isa ibnu Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warjuna wa anta khairur raziqin. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan turunkan kepada kami kiranya hidangan dari langit agar menjadi hari raya. Kalau ada hidangan, makan-makan, maka kami berhari raya. Jadi Id itu artinya hari raya, bukan kembali. Dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau, tanda sebagai kekuasaan Engkau. Berilah rezeki kami dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa hidangan yang diminta oleh Nabi Isa adalah untuk dijadikan konsumsi berhari raya. Jadi bukan kembali. Tidak tersirat di dalamnya hari kembali. Sedangkan perkataan fitri jelas tidak sama dengan fitrah. Perkataan fitri dalam berbagai kamus manapun itu mengandung arti berbuka atau makan pagi, futur. Jadi berbeda dengan fitrah. Kalau fitrah mah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi fitrah mah itu adalah potensi dasar ciptakan atas fitrah. Makanya istilahnya juga zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah mah hanya di Indonesia. Jadi kalau di dalam hadis mah sedekatul fitri atau zakatul fitri, dan di Saudi namanya sedekatul fitri atau zakatul fitri, tidak zakat fitrah, tapi di Indonesia zakat fitrah. Jadi bukan Idul Fitrah, tapi Idul Fitri. Makanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Anas bin Malik yang wafat 93 tahun 93 Hijriah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yagdu yaumal fitri, tidak disebut yaumal fitroh di sini. Yaumal fitri hatta yakul kamarot. Rasul tidak pergi yaumal fitri, waktu Idul Fitri, ke tempat sholat kecuali kalau dia sudah makan. Ini menunjukkan bahwa Idul Fitri itu hari raya berbuka, bukan hari raya fitroh. Hari raya makan pagi diartikan makan pagi karena Rasul sebelum pergi ke tempat sholat Id makan gelah. Disebut di sini makan aja kurma apa, bukan harus kurma. Jadi kalau bapak dan ibu makan ketupat sebelum Idul Fitri masalah, karena tidak disyaratkan ayo makan. Itulah pula salah satu maknanya mengapa pada hari raya Idul Fitri diharamkan saum, karena hari berbuka merupakan hari raya berbuka. Zakat pasca Ramadan juga disebut sodakotul fitri atau zakatul fitri karena berarti zakat berbuka dari saum, atau sodako karena berbuka dari saum. Tidak disebutkan dalam hadis itu istilah zakat fitrah kecuali hanya di Indonesia. Nah itu. Jadi kalau kalau Idul Fitri membahas fitrah tentu saja bukan berkaitan, bukan berkaitan dengan Idul Fitri, tapi itu materi lain aja. Kalau bapak membahas fitrah, itu bukan karena fitri itu fitrah, bukan. Tapi tetap hari ngabahas awalnya. Ini juga yuladu al fitrah. Tapi Idul Fitri bukan kembali kepada fitrah, tapi Id hari raya, Fitri berbuka, hari raya berbuka. Kemudian kullu amin wa antum bi khairin. Kullu amin wa antum bi khairin, setiap tahun Anda mencapai kebaikan. Ucapan semacam ini mungkin agak cocok disampaikan dalam peringatan awal tahun. Dan namun awal tahun setiap tahun pasti baik, pantas gitu ya. Jika disampaikan pada waktu Idul Fitri, nampaknya tidak berkaitan ya. Namun yang jelas tidak ada ucapan khusus di awal tahun juga. Mangga wae sama ucapan khusus. Kemudian ada juga yang mengatakan Id Mubarak, Happy Id, atau Idukum Sa'id. Atau bahasa Sunda selamat lebaran. Nah, Id Mubarak, semoga hari raya ini diberkahi, atau Idukum Sa'id, hari raya berbuka itu bahagia, nampaknya tidak ada ubahnya dengan ucapan selamat hari lebaran. Sama itu. Nampaknya kalimat ini masih mendingan dibanding kalimat yang dikritik sebelum. Kalimat ini menunjukkan bahagia di Idul Fitri itu. Jadi Idul Fitri itu adalah hari bahagia. Kenapa hari bahagia? Karena memang Idul Fitri bukan hari berduka. Tapi kan tahun 1437, tahun 2016 terpampang spanduk ini. Ini saya foto di Jalan Ahmad Yani Kosambi besar, turut berduka cita atas berakhirnya Ramadan. Dan itu bukan hanya di Ahmad Yani, di Soekarno Hatta juga terpampang. Dan ini sponsornya Robani. Dan ada lagi yang foto Ustadz itu, yang di TV itu Ustadz apa? Solmed. ada itu. Berduka cita datang perginya Ramadan. Tapi aneh nate,
ai di luhurna turut berduka cita tapi di handapna happy-in gitu. Jadi saya juga berpikir turut berduka cita, nah jadi bahagia, happy kan bahagia. Ibu Barok. Jadi kadang-kadang, nah makanya kan tadi kan berbicaranya ngeritik gitu, tidak, saya mah tidak menyalahkan, tidak membenarkan, cuman kita kritik. Nah turut berduka cita, jadi happy gitu. Jadi tahun 2016 ini, tapi kalau tahun kemarin mas saya cari-cari nggak muncul lagi. Jadi ini muncul baligo-baligo yang bertuliskan. Jadi anehnya selain menyampaikan turut berduka cita, tapi happy-in ya. Nah itu memang ada yang menyatakan hadis malaikat menangis, bumi dan langit ceri gara-gara Idul Fitri. Itu tercantum dalam Duratun Nasihin hadisnya. Tapi kalau kita telusuri hadisnya di berbagai kitab teu aya itu teh hadis eta teh kecuali dina Duratun Nasihin we wungkul. Di langit dan bumi menangis, malaikat menangis. Karena apa? Karena Ramadan pergi. Itu teh saya telusuri juga di dalam takhrij hadis, ternyata menurut mukharij hadis la aslalah. Jadi tidak ada asal usulnya hadis. Jadi Duratun Nasihin dukating dari mana? Tidak disebut itu rawinya ya. Lalu ditanyakan kepada mereka menangis bersedih katanya. Jawabannya karena Ramadan telah pergi yang penuh berkah. Ucapan ini diungkapkan di berbagai link di Google. Jadi Mr. Google populer itu di Mr. Google Idul Fitri yang mengatakan langit dan bumi serta malaikat bersedih kunaon cerik karena telah meninggalkan bulan barokah. Bahkan mengatakan adaikan lau ta'lam lau ya'lamul ibad, andaikan hamba itu tahu keberkahan Ramadan, maka dia akan berharap selama setahun Ramadan teh. Dan itu juga sama hadisnya tidak sahih. Jadi ucapan ini juga merupakan hadis maudhu. Hadis maudhu itu naon? Hadis palsu. Yang mengatakan andaikan hambaku tahu berkah Ramadan, maka mereka akan berharap selama setahun itu Ramadan semua. Itu hadis maudhu. Jadi ungkapan ini makanya tidak saya sebut. Tidak bisa dijadikan dasar karena dhaif di dalam targhib oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852. Karena Idul Fitri bukan hari berduka, itu hari bahagia. Dan di dalam Quran kan sudah jelas walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi hendaklah menyempurnakan perhitungan, mengagungkan Allah atas apa yang ditunjukkan. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Di sini bersyukur. Jadi hari Idul Fitri itu bukan hari bersedih, tapi hari bersyukur, hari berbahagia. Jadi pengunci ayat ini jelas, bersyukur pada Allah atas nikmat. Baik sempurnanya bulan Ramadan maupun pasca ibadah setelahnya. Idul Fitri adalah hari bersyukur, bukan hari berduka. Itulah salah satu maknanya mengapa Abu Bakar yang wafat tahun 13 Hijriah itu membiarkan jariyahnya ikut berbahagia. Dan ketika Abu Bakar menegur, ini hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah, istri Rasul yang wafat tahun 57, dinikah oleh Rasul tahun ke-11 dari kenabian dan ditinggal wafat oleh Rasul dalam usia 18 tahun, Aisyah. Itu kan Abu Bakar tuh pernah mendengar di rumah Rasulullah SAW pada hari raya Id. Maka Rasulullah SAW menegur, kenapa kalian kok
nyanyi-nyanyi dan mukul rebana lamun cek urang madulag ya. Kenapa kalian darulag gitu? Karena di zaman Rasul ada dulag, kurebana, bukan kubedung. Ditegur oleh Abu Bakar, itu teh musik setan, kata Abu Bakar. Maka oleh Rasul ditegur. Padahal yaumin inna likulli qaumin idan wa hada iduna. Hei Abu Bakar, setiap bangsa itu ada hari raya dan ini hari raya. Kemudian juga di dalam hadis berikutnya, lalu yauma fitri au adha indah qaitatani yugnian, bernyanyi-nyanyi. Dan juga ala Ansor, Rasul mengatakan bijmaru syaiton, itu musik setan 2 kali. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'ma ya Abu Bakrin, biarkan wahai Abu Bakar. Tong dicarek anu nyanyi, anu nakorobana, anu dulag, anu arak-arakan kan malam Id kan ada. Tong dicarek itu. Hanya di Jakarta ketika Ahok nyarek kan ngambek ke kaum muslimin kan. Bukan nyarek yang menghentikan. Jadi itu boleh kesenian di hari raya. Sayangnya ucapan Abu Bakar ini harus kayak musik setan teh itu dilanjutkan hadisnya. Jadi lamun hanya sampai musik setan lah jadi haram kan. Tapi kan ada teguran Rasul, hei Abu Bakar, Idul Fitri kan bae tong dicarek. Sina darulag oge teu nanaon. Tapi ayeuna mah teh aya di Bandung mah teu aya dulag teh, tapi di kampung asik. Idul Fitri itu. Dulag dari malamnya itu semalam suntuk atau takbir keliling. Jadi kedua hadis ini mengisyaratkan bahwa Idul Fitri dan Idul Adha itu hari raya. Jadi Idul Adha juga boleh darulag, hari bahagia, boleh bernyanyi dan mengekspresikan kebahagiaan. Jadi jelas Idul Fitri bukan hari berduka, tapi hari berbahagia. Kemudian ucapan selamat Lebaran, itu juga kalau berbagai ucapan di atas telah dikritik, maka timbul pertanyaan, ucapan yang mana yang ada, yang kita mah yang disebutkan yang ada, jadi bukan menyalahkan. Ternyata yang ada dari sahabat mah taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh At-Tabarani yang lahir 260 wafat 360 Hijriah, dari Habib bin Umar Al-Ansori, ayahku telah mengabarkan aku bertemu dengan Wasilah pada hari raya Id, maka aku ucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Maka beliau menjawab, na'am, taqabbalallahu minna wa minka. Tapi kan kalau kita mengucapkan taqabbalallahu wa minkum, taqabbalallahu minka, ada yang menjawab taqabbal ya karim. Ada yang mengatakan amin. Tapi kalau kita berdasar hadis taqabbalallahu minna wa minkum, jawabannya na'am, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi insya Allah mulai tahun ini kita ucapkan Idul Fitri taqabbalallah. Bukan aja Idul Fitri, Idul Adha juga sama. Ucapannya taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum. Memang redaksi mah enggak apa? Redaksinya ada 2 macam. Ada taqabbalallahu minna wa minka, ada taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi jawabannya sama. Na'am, taqabbalallahu minna wa minkum, atau na'am taqabbalallahu minna wa minka. Kenapa ini tepat? Karena ada hadisnya, itu sahabat. Jadi Umar Ansor itu Wasilah adalah Wasilah Al-As bin Aqqa, sahabat negeri Sam yang dikenal dengan pembela kejujuran.
Beliau wafat tahun 65 Hijriah. Jadi menjawab ucapan tahniah itu na'am taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum. Kata Imam Ahmad juga yang wafat 241, la ba'sa ayyakula rajul lirajul yauma'id taqabbalallahu minna wa minka. Kemudian juga ucapan taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka itu dia paling tepat oleh para ulama, ya. Itulah kritik. Sekarang B, tim adanya silaturahim di Lebaran dengan tercantumnya doa tahniah pasca Idul Fitri memberi isyarat bahwa ada pertemuan setelah Idul Fitri, setelah Idul Adha. Kenapa ada pertemuan? Karena dia mengucapkan tahniah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi silaturahim Idul Fitri teh ada dasarnya gitu. Jadi ada halal bihalal cenah di Indonesia mungkin aya tama istilah bade halal bihalal bade silaturahim. Bade naon halal bihalal katanya Bung Karno kan nyebutnya. Jadi itu boleh. Jadi pasca Idul Fitri ada halal bihalal atau silaturahim itu dasarnya karena para sahabat saling mengucapkan. Jadi saling tahniah. Kalau tahniah itu mengucapkan selamat. Walaupun silaturahim itu harus dilakukan selamanya. Karena ar-rahim mu'allaqatun bil arsi. Taqulu man wasolani wasolahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Aras rahim itu tergantung di aras. Dan siapa yang menyambungkanku, maka Allah akan menyambungkannya. Dan barang siapa yang memutuskanku, Allah akan memutuskan. Jadi silaturahim itu bukan hanya pasca Lebaran, kapanpun. Tetapi kenapa setelah Lebaran itu ada silaturahim? Karena di situ dasarnya para sahabat suka bertemu. Hadis ini mengisyaratkan jaminan bagi orang yang silaturahim. Jadi mengingatkan. Nah, maka persoalannya kita harus meningkatkan kualitas silaturahim itu, bukan hanya kuantitas. Pertama tentu saja syukur kepada Allah dan kepada orang tua. Karena berdasar surat Luqman 14, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahid wa fisaluhu fi amrin anishkurli wali walidaika ilayal masir. Jadi kalau tadi Idul Fitri itu hari bersyukur, maka syukurnya kepada Allah, walidullah ala mahadakum ala alakum tashkurun, dan syukur kepada orang tua. Jadi mudik kepada orang tua teh ada latar belakangnya, mau bersyukur kepada orang tua, mau ngirim duit pada orang tua mana, mau ngirim pakaian kepada orang tua, rasa bersyukur mana, dikunjungi orang tua itu kalau bisa, kalau tidak ya minimal di Grab, di Wesel, di apa dikirim, pokoknya orang tua harus bahagia. Dan memang orang tua mah kadang-kadang paknya hayang disenangkan di orang sok ngapok. Saya kemarin itu kan bukan orang tua saya, karena orang tua saya sudah mertua ya yang usianya di atas 60 tahun. Itu kan dibawa ke sini karena rumahnya hancur kaku gempa. Jadi dibantu kan dia 3 bulan ya. Nah sekarang kan rumahnya dibangun tuh. Rumah beliau itu dibangun oleh negara dengan biaya 60 juta. Ceritanya kan sudah dibangun, sudah selesai, dan dapur rencana dan itu dipanggil dapur. Dan kasurnya juga tidak ada. Kan ada berita, itu teh marah itu tidak diantarkan. Beliau harus diantarkan sehingga hari Id itu hari keduanya minta diantarkan. Jadi kadang-kadang kita juga kan itu sepuh ya. Aduh, kita itu sudah memberikan bahagia segala macam, tapi ngapa itu gara-gara diantarkan. Nah itulah
Makanya kita harus baik-baik kepada orang tua teh. Saya katakan kepada istri saya, kamu bersedih oleh orang tua disentak, ulah apa di mendudan, padahal geus korbankeun segala macam. Kepala takut. Saya katakan kepada istri saya, jangan katakan sekalipun. Itu adalah bersyukur. Jadi memang kadang-kadang orang tua itu oleh anak diatur sedemikian rupa malah enak mereka. Jadi ingin, bahkan setelah Idul Fitri itu ada ibu-ibu yang dari Bekasi, ada Cikarang datang ke rumah saya. Mau apa? Mau dibawa ulin. Padahal itu rumahnya di Cikarang. Kunaon atau terbawa anak saya cenah cicing di ditu mah diatur, teu meunang kitu, teu meunang kitu. Hayang bebas. Jadi pulang jadi ke Bandung papanggih jeung koleha hayang dibawa ulin. Ya, akhirnya kita antar ibu-ibu sepuh itu ke mana Bu? Yang diantar ke Kawah Putih. Itu kadang-kadang ibu-ibu. Makanya payahna bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua ngamek, kudu cicing we, kudu hayahna we. Jadi itu pala takul lahumah. Jangan perkataan juga jangan gitu. Ini anishkurni wali baik. Jadi saya rasakan kemarin itu pada keluarga saya wayana gitu. Karena anishkurni wali baik. Jadi bahkan begitu dikasih kesenangannya diberikan di depan kita, yang ngasih kan kumaha tah. Jadi diberikan di depan kita. Itu pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Jadi lamun pamere budak teh ulah dibikeun hareupeunana. Itu karena jadi itulah harus baik. Kemudian yang kedua, ta'allamu min ansabikum matasilu nabi arham. Pelajari. Nanti akan kita bahas hadis ini karena berkaitan secara khusus. Ta'allamu min ansabikum matasilu nabi. Jadi marga jangan ulah pareuman obor ya. Kemudian permaafan seperti Rasul pasca perang Uhud. Itu kan perang Uhud ada yang melanggar sehingga para sahabat itu takut gitu mau bertemu dengan Rasul teh, takut ditegur gitu karena berbuat salah. Ketika perang oleh Rasul ditentukan kamu jangan pindah, jangan meninggalkan markas. Ada yang meninggalkan markas kan, sehingga yang meninggalkan markas itu merasa dosa kepada Rasul sehingga tidak berani mendekat kepada Rasul. Akhirnya oleh Rasul dipanggil dan dimaafkan. Jadi silaturahim itu permaafan sangat penting. Kemudian saya langsung saja maratonkan, saling mengingatkan wal mu'minun wal mu'minat ba'du ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuqina Allah wa rasulah ulaika sayarallahu innahu azizun hakim. Jadi berdasar surat At-Taubah ini jelas saling melindungi, saling menyayangi sama muslim. Kemudian amar ma'ruf harus tetap walaupun silaturahim. Makanya silaturahim di kita alhamdulillah sudah baik. Jadi acara halal bihalal itu pasti ada ceramah ya. Saya juga nanti jam 10 ada ceramah silaturahim. Kemudian mencegah yang mungkar karena amar ma'ruf nahi munkar itu harus tetap. Gerakan sholat, naikkan zakat, menaati Allah. Walaupun di sini taat Allah kan selamanya, tapi dalam silaturahim harus ditekankan dan mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memberi manfaat, jangan lupa. Silaturahim itu harus memberi manfaat. Ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Wa ahabul amal ilallah ta'ala sururun tadkhutu dikluhu ala muslim. Taksifu anhu kurbatan, takdi anhu dainan, tatrudu anhu ju'an, wala
an amsi ma'a akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'taqiba, yakni Masjid Al-Madinah Syahron. Dan di sini jelas silaturahim itu memberi manfaat pada sesama karena anfa'uhum linnas. Kedua, memberikan kebahagiaan. Di sini dikatakan sururun tudhinu ala muslim. Kemudian yang ketiga, mengatasi kesulitan, membebaskan kesusahan orang lain, taksyifu anhu kurbah. Kemudian yang keempat, membayarkan orang berutang anu terjerat utang untuk bisa bayar, takdi anhu dainan. Kemudian kelima, memberi makanan yang lapar. Jadi kalau acara Idul Fitri nyuguhan bagus karena isi laparan, karena tatrudu an ju'an. Kemudian memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan. Ya, itu oleh amsi ma'a akhin. Bahkan oleh Rasul di sini dibandingkan lebih utama dibanding iktikaf 1 bulan di masjid. Ada memang dalam riwayat lain sahroin 2 bulan, tapi yang 2 bulan madhaib ya. Tapi yang ini mah sahih. Jadi menyeimbangkan hubungan ritual dan sosial, bahkan dibandingkan oleh Rasul itu lebih utama dari iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Jadi daripada bapak dan ibu umroh selama 1 bulan, lebih baik membantu orang, itu lebih utama. Jadi umroh mah cekap di Mekah nama 5 hari lah. Jadi 2 hari manasik, 3 hari kata Rasul itu setelah manasik. Jadi memang umroh itu ibu-ibu, bapak-bapak jangan lama. Itu Rasul itu hanya membatasi 3 hari setelah manasik. Jadi jumlah di Mekah itu 5 hari. Kalau di Masjid Nabawi mah enggak pada sabaraha hari, tetapi daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi lebih baik membantu orang. Dan haji mabrur itu ifsa'us salam wa it'amut ta'am, menyebarluaskan salam dan memberi makan. Saya kira itulah ibu-ibu dan bapak-bapak kajian kita tentang kritik ucapan lebaran dan tingkatkan kualitas silaturahim. Kita tutup dengan doa sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.